Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih pembelajaran kali ini? Semangat? Harus semangat ya soleh-solehah. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan mengingatkan untuk soleh-solehah untuk mengisi presensi hari ini ya. Kehadirannya harap diisi pada link yang tertera di Google Classroom ya, seperti biasa. Lalu jika sudah, sebelum belajar, alangkah baiknya juga kita mempersiapkan terlebih dahulu buku paket yang akan digunakan, yaitu buku Erlangga ya, jilid 3F, tentang energi dan perubahannya. Dan juga siapkan alat tulisnya. Jika memang sudah siap, jangan lupa untuk berdoa agar pembelajaran hari ini lancar dan materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Bersama saya, Ibu Iska Nurrahmani. Nah, maka dari itu, mari kita simak penjelasannya berikut. Nah, seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan energi makin lama makin tinggi. Sebagian besar energi yang digunakan berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Selama ini, minyak bumi atau bahan bakar minyak yang biasa disebut dengan BBM merupakan energi yang jumlah penggunaannya paling besar. Karena terlalu banyak digunakan, persediaan BBM akan semakin sedikit atau bahkan habis. Oleh karena itu, diperlukannya sumber energi yang dapat menggantikannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan energi alternatif yang dapat dihasilkan secara terus-menerus atau dapat diperbaharui. Nah, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Lalu, apa saja yang termasuk energi alternatif? Dan bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif? Hari ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Mari simak penjelasan selanjutnya. Sebelumnya, mari kita amati gambar sumber energi di bawah ini. Terdapat matahari, makanan, air, kincir angin, minyak bumi, dan batu bara. Nah, dari sumber tersebut, sumber energi apa saja yang tidak dapat diperbaharui? Dan manakah energi yang dapat dihasilkan secara terus-menerus atau dapat diperbaharui? Coba kira-kira soleh-solehah dapat menjawab tidak? Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, di sini terdapat teks mengenai energi alternatif. Soleh-solehah bisa baca pada buku Erlangga, jilid 3F pada halaman 64 dan 65. Di sini dijelaskan bahwa energi alternatif adalah sumber energi yang tidak dapat habis karena dapat terus diperbaharui. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Nah, selanjutnya soleh-soleha bisa baca lebih lanjut ya mengenai teks energi alternatif ini, sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai energi alternatif apa saja yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide ini menjelaskan tentang energi alternatif matahari dengan penggunaan sel surya dan energi alternatif angin yang memanfaatkan alat aerogenerator. Selanjutnya, ada lanjutan dari teks pada halaman 65. Terdapat energi alternatif lainnya, diantaranya ada air, ada
panas bumi. Nah, untuk air itu memanfaatkan alat berupa generator. Untuk panas bumi itu menggerakkan turbin. Dan ada pula energi alternatif lain berupa biosolar dan biogas. Untuk lebih lanjutnya lagi, soleh-solehah dapat membaca teks tersebut ya. Nah, setelah membaca teks yang telah disajikan sebelumnya, jadi apa itu yang dinamakan dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui. Dengan memanfaatkan energi dari alam yang terus-menerus ada. Lalu, apa saja tadi contoh energi alternatif yang dapat dimanfaatkan? Tadi ada angin, ada air, ada energi matahari, ada energi panas bumi, ada biosolar dan biogas ya. Nah, sekarang coba perhatikan energi alternatif apa yang dapat dimanfaatkan dengan alat ini. Yang pertama ada kincir angin. Ya, jawabannya adalah memanfaatkan energi angin ya menjadi energi listrik yang biasa dikelola oleh PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya, gambar yang kedua terdapat gambar apa? Ya, jawabannya adalah sel surya. Alat sel surya ini memanfaatkan energi dari matahari, sehingga dapat memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik dengan dikelola oleh PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya, gambar yang ketiga, terdapat turbin dari alat yang memanfaatkan panas bumi ya. Terlihat di situ ada uap dari panas bumi. Nah, energi panas bumi ini juga digunakan sebagai pembangkit listrik yang dikelola oleh PLTTB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sampai di situ, apakah dapat dimengerti, soleh-solehah? Semoga dapat dipahami ya, karena soleh-solehah di sini adalah anak-anak hebat. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Di sini terdapat kapal nelayan yang digunakan untuk melaut dengan memanfaatkan energi angin. Angin juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, terdapat pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB. Kali ini ada teks yang menceritakan tentang pembangkit listrik tenaga bayu. Mari kita baca bersama-sama teks berikut sehingga dapat memperoleh informasi apa yang ada di dalamnya. Dalam teks tersebut menceritakan tentang pembangkit listrik tenaga bayu yang biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Dan terdapat juga kelebihan dan dampak negatif dari penggunaan pembangkit listrik tenaga bayu atau dari alat yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu kincir angin. Apa saja dampak dan kelebihannya? Tentunya soleh-soleha harus membaca teks berikut ya. Nah, setelah kita membaca teks mengenai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, kita dapat menyebutkan 3 informasi yang kamu ketahui. Coba, kiranya apa? Ya, di antaranya yang pertama ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Lalu, informasi yang kedua ada kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada. Yang ketiga, PLTB juga memiliki dampak negatif seperti polusi suara dari putaran kincirnya itu, ada gangguan sinyal televisi,
dan kematian hewan yang terkena bilah kincir angin seperti burung dan kelelawar yang terbang di daerah kincir tersebut ya. Nah, itu dia di antaranya informasi yang dapat kamu ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi informasi yang dapat kamu ketahui ya. Setelah membaca teks tersebut, ini hanya beberapa contohnya. Nah, setelah membaca teks tersebut juga kalian dapat menemukan apa saja kata-kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Ya, Ibu di sini menemukan kata-kata seperti energi angin, turbin, kincir angin, dan generator. Coba sekarang soleh-solehah, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Tentunya sudah ada ya contohnya pada teks. Di sini Ibu akan mencontohkan salah satunya. Yang pertama, energi angin dimanfaatkan menjadi energi alternatif sebagai sumber energi pembangkit listrik. Lalu yang kedua, kincir angin raksasa akan berputar karena adanya embusan angin. Nah, untuk kata turbin, contohnya adalah turbin dapat berputar karena adanya gerakan kincir angin. Sedangkan untuk kata generator, generator akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Nah, itu dia adalah contoh kalimat yang dapat disusun atau dibuat dari kata-kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Coba soleh-solehah buat sendiri ya sebagai latihannya. Harus bisa mencoba karena anak-anak hebat. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang pembahasan lainnya ya. Sekarang sudah masuk pada pembelajaran mengenai seni. Nah, di sini mari kita berkreasi. Masih ingatkah soleh-soleha di sini mengenai unsur-unsur gambar? Nah, di sini sumber energi alternatif berasal dari alam dapat dimanfaatkan menjadi energi. Selain itu juga bentuk-bentuk energi ataupun bentuk-bentuk benda yang ada di alam dapat menjadi sebuah inspirasi dalam membuat gambar. Seperti bentuk matahari, angin, bahkan ombak. Nah, di sini terdapat contoh gambar berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat macam-macam bentuk alam ya. Di sini ada matahari yang berwarna oranye. Ada juga ombak, ada burung di situ ya, dan gambar lain sebagainya. Pada gambar tersebut juga menggunakan unsur-unsur gambar seperti garis, bidang, dan warna yang dapat kamu gabungkan sehingga dapat menghias gambar tersebut. Nah, sekarang Ibu tantang soleh-solehah untuk mencoba menghias gambar di halaman 66 dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna yang telah kamu ketahui. Kamu juga dapat memilih bentuk-bentuk yang ada di alam sebagai inspirasi. Coba hiaslah gambar tersebut sesuai dengan imajinasimu. Menghias gambar ini akan menjadi tugasmu hari ini ya. Semoga tugasnya dapat dipahami. Semangat dan selamat berkarya dan berkreasi soleh-solehah. Nah, bicara tentang menggambar, di sini ada Nina yang sedang menggambar yang dimulai sejak
pukul 15.30 dan ternyata Nina selesai menggambar pada pukul 16.15. Nah, berapakah lama Nina menggambar? Masih ingatkah soleh-solehah tentang cara menentukan lamanya suatu kegiatan? Menentukan lama kegiatan dapat dengan menghitung selisih waktu mulai dan selesai, juga dengan melihat jarum jam. Nah, dari aktivitas ataupun kegiatan Nina menggambar tadi, berapa menit kan Nina menggambar? Coba perhatikan gambar jam berikut ini. Pada jam yang pertama, terdapat jam yang menunjukkan pukul 15.30 ya. Kemudian pada jam kedua, ada jam yang menunjukkan pukul 16.15. Coba kita hitung berapa menitkah Nina menggambar. Dari jarum panjang yang berada di angka 6 berubah menjadi angka 3 ya. Jadi berpindah jarum panjangnya itu. Coba di situ hitung ada berapa menit. Caranya dengan menghitung ada berapa angka yang terlewati dalam putaran jam. Setiap angkanya mewakili waktu 5 menit. Dari angka 6 berputar ke kanan menuju angka 3, itu terdapat 9 langkah. Jika dihitung masing-masingnya 5 menit, maka lama Nina menggambar adalah 45 menit. Nah, setelah memperhatikan contoh sebelumnya, sekarang mari kita coba selesaikan masalah berikut. Di sini terdapat Adi yang membuat kincir angin mulai pada pukul 11.30 dan selesai pukul 12.45. Berapakah lama Adi membuat kincir? Dan coba gambarkan jarum jamnya. Pertama, agar lebih mudah, mari kita gambarkan jarum jamnya terlebih dahulu ya. Pukul 11.30. Jarum pendek bertempat di angka 11 dan jarum panjang bertempat di angka 6. Selanjutnya, pukul 12.45. Jarum pendek bertempat di angka 12 lewat sedikit ya. Dan jarum panjangnya berada di angka 9. Nah, selanjutnya mari coba kita hitung berapa lama Adi membuat kincir. Jika diperhatikan, jarum jam tersebut berputar secara utuh terlebih dahulu ya, 1 putaran. Dan bertempat di angka 9, berarti melewati dari tempat jarum sebelumnya. 1 putaran utuh itu menunjukkan lama kegiatan 60 menit. Sedangkan dari angka 6 berpindah ke angka 9 itu lama waktunya adalah 15 menit. Jadi jika dijumlahkan 60 ditambah 15 menit, maka lama kegiatan Adi membuat kincir adalah 75 menit atau 1 jam 15 menit. Itu dia lama Adi membuat kincir. Semoga dapat dipahami ya soleh-solehah. Selanjutnya, mari kita coba selesaikan masalah yang kedua. Tony bermain pesawat kertas. Mulai pukul 16.30. Ia bermain selama 45 menit. Pukul berapa ia selesai bermain? Coba gambarkan jarum jamnya. Nah, Tony bermain pada pukul 16.30, maka jarum jam pada gambar tersebut menunjukkan jarum pendeknya berada pada angka 4 lebih sedikit ya, di situ di antara 4 dan 5. Dan jarum panjangnya berada pada angka 6. Lalu, ia bermain selama 45 menit, berarti jarum panjang berputar 45 menit. Kemana arahnya? Ke kanan. Coba hitung berapa langkah dan sampai di angka berapa jika waktu 45 menit itu selesai.
Ternyata jarum panjang tersebut setelah 45 menit berada pada angka 3. Maka jam tersebut menunjukkan pukul 17.15. Jadi Tony selesai bermain pesawat kertas pada pukul 17.15. Selanjutnya, di sini terdapat 3 buah jam ya. Ada 1 jam yang sudah ditentukan waktunya dan 2 jam yang belum ditentukan waktunya dan belum ada jarum jamnya. Coba lengkapi jarum jam sesuai dengan keterangan waktu berikut. Pada jam yang di tengah terdapat jam yang telah ditentukan yaitu pukul 13.15. Jam berapakah 45 menit sebelumnya? Coba gambarkan pada jam tersebut. Selanjutnya, jam berapakah 75 menit sesudah jam 13.15? Coba soleh-solehah gambarkan juga jarum jamnya. Ibu yakin soleh-solehah pasti bisa ya. Nah, alhamdulillah itu dia penjelasan dari materi pembelajaran kali ini. Semoga soleh-solehah dapat memahaminya ya dan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tetap pelajari lebih lanjut materi pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tadi tugasnya adalah menghias gambar ya. Di halaman 66. Nanti coba kumpulkan tugasnya pada wali kelasmu atau pada Google Classroom. Jadi tetap semangat terus ya belajarnya soleh-solehah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.